Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 4, yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Jadi kita akan buka buku paket prakarya kelas 8 semester 2 halaman 101. Jadi kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti kalian dapat mengerti dan memahami tentang pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat. Jadi, nanti kita akan belajar dari makanan-makanan khas di Indonesia, di mana diolah dari bahan setengah jadi, yaitu dari serealia, kacang-kacangan, ataupun umbi. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan, kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur dengan penduduk Indonesia yang sangat kreativitas dalam mengolah bahan pangan setengah jadi, entah itu dari serealia, kacang-kacangan, ataupun umbi, menjadi berbagai macam jajanan, entah itu dari bentuk, rasa, dan teknik pengolahannya sangat unik dan karakteristiknya sangat berbeda dari yang lainnya. Maka kita dapat mempertahankan dan meningkatkan kreativitas untuk pengolahan bahan pangan setengah jadi. Kemudian tadi kita simpulkan bahwa untuk mie Aceh, yaitu yang berasal dari, jelas seperti namanya, yaitu dari Aceh, bahan dasar utamanya yaitu mie. Nah, mie ini mengandung tepung. Nah, tepung ini adalah bahan setengah jadi, di mana dibuatnya dari bahan serealia, yaitu gandum. Jadi kalau di semester 1, kalian sudah tahu tentang macam-macam bahan pengolahan itu apa saja. Itu ada serealia, kemudian ada kacang-kacangan dan umbi, dan berbagai jenis di dalamnya itu banyak sekali. Oke, yang kedua yaitu bakpia, ini dari Jogja. Itu bahan dasarnya untuk kulitnya itu dari tepung, dan kemudian isiannya yaitu bubuk kacang hijau. Dimana kalau tepung itu tadi termasuk dalam serealia, kalau bubuknya yang kacang hijau tadi termasuk dalam kacang-kacangan. Untuk yang ketiga, yaitu makanan khas dari Magelang, yaitu getuk. Ini terbuat dari singkong yang direbus, kemudian diolah menjadi adonan seperti tepung. Ini merupakan bahan setengah jadi yang terbuat dari umbi-umbian, yaitu singkong atau ubi kayu. Nah, kalau umbi-umbian itu banyak sekali. Ada ubi jalar, kemudian tales, kemudian ada kentang juga. Bisa dijadikan keripik dan sebagainya. Jadi banyak sekali makanan yang bisa dijadikan dari olahan tersebut. Nah, kita sudah masuk ke dalam materi, yaitu tentang pengertian. Nah, sebelumnya pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat itu apa sih? Yang pertama kita harus tahu tentang pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau siap menjadi bahan setengah jadi. Jadi bisa dikonsumsi dan bisa menjadi bahan setengah jadi. Kemudian, pengertian dari olahan bahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan bahan setengah jadi. Jadi misalkan tadi tepung. Tepung ini berasal dari bahan pangan serealia di mana dilakukan proses pengawetan sehingga menjadi bahan pangan setengah jadi yang bermanfaat untuk campuran bahan lainnya sehingga menjadi kue atau roti atau dicampur dengan bahan lainnya yang bisa juga menjadi bahan pangan setengah jadi lainnya seperti mie ataupun makaroni ataupun pasta ataupun spaghetti dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian adalah mengolah produk bahan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan bahan pangan dengan teknologi tinggi, seperti di pabrik, menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Nah, ini adalah pengertiannya. Jadi, intinya di sini adalah mengolah produk bahan primer atau bahan pangan setengah jadi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat.
Sebagai contoh, di sini ada tepung menjadi mie, makaroni, pasta ataupun kerupuk. Nah, di sini adalah bahan setengah jadi yang nanti bisa diolah menjadi mie goreng, mie Aceh, atau mungkin dijadikan di sup makaroni ataupun pasta ataupun kerupuk dan sebagainya. Kemudian aneka kacang seperti kacang hijau, kedelai, atau yang lainnya bisa juga menjadi tahu, tempe, maupun tepung yang siap untuk diolah menjadi masakan seperti mungkin ditumis jadi tahu tumis, kemudian tempe goreng, tepung menjadi kue atau roti, dan sebagainya. Di sini disajikan diagram segitiga kebutuhan manusia menurut teori kebutuhan Maslow, di mana pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia secara fisiologis. Jadi, pangan merupakan hal mutlak bagi manusia untuk dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka manusia akan memikirkan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti rasa aman, tentang sosial, penghargaan, bahkan yang paling tinggi yaitu tentang aktualisasi diri. Namun, pada zaman sekarang ini, pangan bukan lagi menjadi produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan biologi saja, tetapi sekarang sudah menjadi tren gaya hidup baru di kalangan masyarakat. Jadi, pangan ini telah berubah menjadi sebuah industri kuliner yang tidak hanya memberi cita rasa, tetapi juga memenuhi kebutuhan lain manusia, seperti bersosialisasi maupun aktualisasi diri. Sebagai contoh, ketika kalian janjian makan bersama dengan teman di tempat makan, restoran, ataupun kafe, produk yang kalian konsumsi itu bukan menjadi bahan utama yang harus segera terpenuhi, tetapi ada kebutuhan lain yang dapat juga terpenuhi, yaitu kebutuhan sosialisasi. Contoh lainnya, saat ini banyak sekali orang yang cinta dengan kuliner sehingga mereka sharing berbagi tentang kuliner di media sosial. Jadi itu sebagai salah satu bentuk aktualisasi diri mereka terhadap kuliner. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Secara umum mengolah pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi dapat menghasilkan beberapa jenis produk. Yang pertama yaitu berbentuk potongan pipi tebal atau tipis, kedua berbentuk butiran besar, dan yang ketiga berbentuk butiran halus. Selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, olahan bahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipi tebal atau tipis. Di sini disajikan contoh produk pangan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Biasanya produk olahan yang berbentuk tebal atau tipis seperti kerupuk, keripik, maupun kentang beku diolah dengan teknik menggoreng, yaitu dengan menggunakan minyak yang sangat banyak ataupun sedikit. Bisa juga seperti umbi itu bisa dikukus, direbus, maupun digoreng. Selanjutnya, untuk yang kedua, olahan bahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dapat kalian amati contoh-contohnya. Nah, biasanya produk pangan setengah jadi yang berbentuk seperti berat, oats, kemudian biji sorghum, ataupun pasta bisa dilakukan dengan teknik dikukus atau direbus. Namun untuk jagung pipil kering biasanya dengan beberapa teknik seperti dipanaskan sehingga nanti menjadi popcorn, kemudian ada juga jagung pipil beku yang dibuat sup, gorengan, tumisan, kue, dan lain-lainnya dengan teknik direbus maupun digoreng. Sedangkan untuk produk pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan dengan bentuk biji atau butiran biasanya diolah dengan teknik direbus, kemudian digoreng dan dipanaskan dengan oven seperti kacang hijau, kedelai, ataupun kacang tanah. Untuk yang ketiga yaitu olahan bahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Kalian bisa lihat contoh-contohnya. Produk
Pangan setengah jadi yang dihasilkan seperti aneka ragam jenis tepung biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia dengan berbagai macam teknik. Misalkan bisa jadi produk yang berbahan dasar ini yaitu jenang, kemudian beragam kue, dan juga donat, brownies, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali produk makanan yang dapat diolah dari aneka ragam jenis tepung. Setelah kita belajar tentang 3 jenis bentuk olahan bahan pangan setengah jadi, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat makanan olahan pangan setengah jadi bagi tubuh manusia. Banyak sekali manfaat makanan bagi manusia, seperti menjaga kesehatan, membantu proses pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, kemudian juga membantu proses metabolisme yang ada di tubuh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat memerlukan zat gizi dari makanan dalam jumlah tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Gizi berasal dari bahasa Arab giza yang artinya makanan. Oleh karena itu, kita harus dapat membedakan pengertian antara bahan makanan dan zat makanan atau zat gizi. Bahan makanan disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Misalkan kalian membeli kacang hijau di pasar. Nah, untuk menjadi olahan bahan pangan untuk menjadi bubur kacang hijau misalkan atau yang lainnya. Kemudian, zat makanan atau zat gizi merupakan satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan tersebut. Misalkan tadi bubur kacang hijau yang berbahan dasar kacang hijau, apakah di situ mengandung gizi karbohidrat, protein, atau lemak atau kandungan lainnya? Makanan yang baik dan bergizi menjadi dasar utama bagi kesehatan, sehingga cukup tidaknya nilai gizi makanan yang dikonsumsi dapat diperkirakan dari nilai energi atau kalori yang dikandungnya. Ada 6 zat gizi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh supaya dapat tumbuh dengan baik dan sehat, seperti karbohidrat yang merupakan sumber tenaga atau energi yang ada biasanya di makanan pokok seperti nasi, jagung, kemudian umbi-umbian, dan sagu. Yang kedua yaitu protein merupakan zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh. Contohnya yaitu pada produk tahu, tempe, telur, susu, daging, dan ikan. Yang ketiga yaitu ada lemak. Lemak ini adalah cadangan makanan dan sumber panas. Lemak bisa menjadi baik jika tidak dikonsumsi secara berlebihan, tetapi jika melebihi dari skala kesehatan, ini akan berakibat buruk. Contohnya yaitu pada kacang-kacangan, keju, kelapa, kemudian daging. Selanjutnya yaitu vitamin, ini sebagai makanan tambahan dan berfungsi sebagai pemelihara kesehatan yang terkandung dalam buah-buahan maupun sayur-sayuran. Biasanya mengandung gizi yang sangat banyak. Yang kelima adalah mineral. Mineral ini dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak-anak. Mineral ini banyak terdapat pada makanan yang berkuah seperti sup, kemudian sayur asam, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu air. Sebenarnya air bukan merupakan zat gizi, namun air ini termasuk zat yang wajib dibutuhkan oleh tubuh karena 70% dari tubuh kita ini terdiri dari air. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zat gizi penghasil tenaga, yaitu karbohidrat. Yang kedua, zat gizi pembangun sel, yaitu protein. Yang ketiga, yaitu zat gizi pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu seperti dalam terkandung di sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, berdasarkan kegunaannya, zat ini bagi menjadi 3 kelompok. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai. Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, olahan pangan setengah jadi menghasilkan 3 jenis produk yang berbentuk yang pertama,
potongan pipi tebal atau tipis, yang kedua butiran besar, yang ketiga yaitu butiran halus. Kemudian, kedua, zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan. Kemudian yang ketiga, bahan makanan yaitu bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Kemudian nomor 4 yaitu ada 6 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sedangkan berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat gizi penghasil tenaga, pembangun sel, dan juga zat gizi pengatur.